Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Framitasari, NIM 191404025, jurusan Tardis Matematika A, semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika, beserta contoh yang telah dipelajari sebelumnya, dan diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Ikuti terus ya videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pokok pembahasan kita, yang pertama itu ada kalender akademik, yang kedua rincian minggu efektif, yang ketiga program tahunan, yang keempat program semester, dan yang terakhir kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama ada kalender akademik. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kemudian kalender akademik mencakup komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, permulaan waktu pelajaran. Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada awal tahun pelajaran. Kemudian yang kedua ada pengaturan waktu pelajaran. Pengaturan waktu pelajaran ini ada dua. Yang pertama, minggu efektif belajar, yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, ada waktu pelajaran efektif, yaitu jumlah jam pelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Dan yang terakhir, kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus diganti dalam setiap tahun. Kemudian, fungsi dari kalender akademik. Yang pertama, mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Yang kedua, menyelesaikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan satuan acara pembelajaran. Ini merupakan contoh dari kalender pendidikan. Kalender pendidikan yang saya gunakan ini dari SMA Negeri 4 Muko-Muko tahun pelajaran 2021-2022. Nah, 1 tahun pelajaran itu dimulai dari bulan Juli tahun 2021 berakhir pada bulan Juli tahun 2022. Nah, bisa kita lihat di sini banyak warna dalam setiap bulannya, ada warna biru, merah, kemudian kuning, pink, dan lain sebagainya. Warna-warna yang di situ kita bisa melihat dari sini. Sini simbol dari hari liburnya. Nah, misalnya pada bulan Juli tahun 2021, dari tanggal 1 sampai 10 ini berwarna biru. Jadi, di sini kita lihat yang berwarna biru itu libur semester. Nah, kemudian pada tanggal 12 ini ada lingkaran. Lingkaran itu merupakan awal masuk sekolah. Berarti tanggal 12 ini merupakan awal pertama masuk sekolah, yaitu hari Senin. Kemudian tanggal 20 ini ada berwarna merah. Kita lihat yang berwarna merah itu hari libur resmi nasional. Nah, jadi pada bulan Juli 2021 ini kita bisa mendapatkan 3 minggu efektif. 1, 2, 3. Jadi 3 minggu efektif. Kemudian bulan Agustus itu tanggal 10 dan 17 itu berwarna merah.
kita lihat warna merah itu libur resmi nasional. Jadi pada bulan Agustus kita dapatkan 4 minggu efektif. 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan bulan-bulan selanjutnya. Jadi dari kalender akademik ini kita mendapatkan pada semester 1 bulan Juli itu ada 3 minggu efektif, Agustus ada 4 minggu, September ada 2 minggu, Oktober ada 4 minggu, November ada 5 minggu, dan Desember ada 2 minggu. Jadi jumlah minggu efektif pada semester 1 itu 20 minggu. Kemudian semester 2-nya Januari itu ada 4 minggu efektif, Februarinya 4 minggu, Maretnya 5 minggu, April 1 minggu, Mei 3 minggu, Juni 2 minggu, sehingga minggu efektif pada semester 2 yaitu 16 minggu. Pembahasan yang kedua yaitu rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada 1 tahun pembelajaran berlangsung. Minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan minggu tidak efektif merupakan banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran terstruktur di sekolah. Ketentuan menghitung rincian minggu efektif adalah jika dalam 1 minggu tersebut terdapat minimal 3 hari efektif, maka akan dihitung sebagai 1 minggu efektif. Sebaliknya, jika dalam 1 minggu efektif kurang dari 3 hari efektif, tidak akan dihitung sebagai minggu efektif. Manfaat penyusunan rincian minggu efektif. Yang pertama, pedoman guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan dan program semester. Yang kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam 1 pekan. Yang ketiga, untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan RPP pada 1 pekan. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Ini merupakan contoh dari rincian minggu efektif. Di sini ada keterangan mata pelajaran matematika wajib, Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Muko-Muko, kelas atau semester kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Perhitungan minggu atau jam efektif. Yang pertama, perhitungan jam efektif. Nah, untuk menghitung jam efektif, kita harus mencari jumlah minggu, kemudian jumlah minggu yang tidak efektif pada 1 semester, mengacu kepada kalender akademik yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini pada semester 1 bulan Juli ada jumlah minggunya 5, Agustus ada 4, September ada 5, Oktober ada 4, November ada 5, dan Desember ada 4. Jumlah minggunya yaitu 27 minggu. Kemudian jumlah minggu yang tidak efektif. Bulan Juli itu ada libur semester 2 minggu, kemudian September ada ulangan tengah semester 1 minggu, kemudian September ada asesmen nasional 1 minggu, Desember ada ulangan akhir semester 1 minggu, dan Desember ada libur semester 2 minggu. Jadi jumlah minggu yang tidak efektif yaitu 7 minggu. Nah, untuk mencari banyaknya minggu efektif, jumlah minggu kita kurangkan dengan jumlah minggu yang tidak efektif. 27 dikurang 7 sama dengan 20 minggu. Jadi, banyaknya jam pelajaran sama dengan 20 minggu dikali 4 jam pelajaran sama dengan 80 jam pelajaran. Nah, sekarang distribusi alokasi waktu. Materi pokok atau kompetensi dasar pada semester 1 itu ada 2, geometri ruang dan statistika. Jadi, geometri ruang itu alokasi waktunya 36 jam pelajaran, sedangkan statistika 46. Kenapa lebih banyak statistika? Karena materi statistika itu dianggap lebih banyak dan lebih sulit dari geometri ruang. Jadi membutuhkan jam pelajaran yang lebih banyak. Jika dijumlahkan itu 80 jam pelajaran. Nah, jadi jumlah jam cadangannya 0 jam pelajaran.
Jadi kita dapatkan jumlah jam pelajaran efektifnya 80 jam pelajaran dikurang 0 jam pelajaran, sama dengan 80 jam pelajaran pada semester 1. Kemudian kita lihat untuk semester 2. Kita lakukan hal yang sama, mencari jumlah minggu, kemudian jumlah minggu yang tidak efektif pada semester 2, mengacu kepada kalender akademik sebelumnya. Pada bulan Januari ada 4 minggu, Februari ada 4 minggu, Maret ada 5 minggu, April ada 4, Mei ada 5, kemudian Juni ada 5. Jumlahnya yaitu 27 minggu. Kemudian jumlah minggu yang tidak efektif pada bulan April ada ujian tengah semester 2 1 minggu. April ada perkiraan ujian sekolah 2 minggu. Kemudian April libur sebelum hari raya 1 minggu. Kemudian Mei ada libur hari raya 1 minggu. Juni ada ujian akhir semester 1 minggu. Dan Juni ada libur semester 2 minggu. Jadi jumlah minggu yang tidak efektif yaitu 8 minggu. Nah, banyaknya minggu yang efektif sama dengan yang tadi, jumlah minggu kita kurangkan dengan jumlah minggu yang tidak efektif. 27 dikurang 8 sama dengan 19 minggu. Nah, jadi banyaknya jam pelajaran sama dengan 19 minggu dikali 4 jam pelajaran sama dengan 76 jam pelajaran. Nah, sekarang distribusi alokasi waktu. Materi pokok atau kompetensi dasar untuk semester 2 ini ada 2 juga. Yang pertama, kaidah pencacahan, dan yang kedua, peluang kejadian majemuk. Nah, alokasi waktu untuk kaidah pencacahan itu 52 jam pelajaran, peluang kejadian majemuk itu ada 24 jam pelajaran. Jika dijumlahkan, yaitu berjumlah 76 jam pelajaran. Nah, kemudian jumlah jam cadangan 0 jam pelajaran, jadi kita mendapatkan jumlah jam pelajaran efektif sama dengan 76 jam pelajaran dikurang 0 jam pelajaran, sama dengan 76 jam pelajaran untuk semester 2. Yang ketiga yaitu program tahunan. Program tahunan adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta penghitungan minggu efektif. Dalam program tahunan terdapat rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum. Yang kedua, melalui analisis tersebut, kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Yang keempat, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun, dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Dan yang terakhir, mendistribusikan alokasi waktu yang tersedia untuk suatu mata pelajaran. Nah, ini merupakan contoh dari program tahunan. Di sini ada keterangan mata pelajaran matematika wajib, Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Muko-Muko, kelas atau semester kelas 12, semester ganjil dan genap, tahun pelajaran 2021-2022. Di sini ada kompetensi inti. Nah, kemudian kita langsung kepada program tahunannya. Di sini pada semester 1 itu ada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. 3.1 itu mendeskripsikan jarak dalam ruang, kemudian 4.1 menentukan jarak dalam ruang. Materi pokoknya geometri ruang untuk 3.1 dan 4.1. Dan alokasi waktunya 36 jam pelajaran. Di sini kita mengacu kepada distribusi alokasi waktu yang sebelumnya. Kemudian untuk kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 itu materi pokoknya tentang statistika, sedangkan alokasi waktunya 44 jam pelajaran. Untuk semester 2-nya,
Untuk KD 3.3 dan 3.4 itu materi pokoknya kaidah penjajahan, jumlah alokasi waktunya 52 jam pelajaran. Kemudian 3.4 dan 4.4 itu materi pokoknya peluang kejadian majemuk, jumlah alokasi waktunya 24 jam pelajaran. Yang keempat yaitu program semester. Program semester merupakan rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan sehingga program semester tidak bisa disusun sebelum tersusunnya program tahunan. Program semester berisikan garis besar mengenai hal-hal yang hendak dicapai dalam semester tersebut. Langkah-langkah penyusunan program semester yaitu 1. Memasukkan KD, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada tiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Dan yang terakhir, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Ini merupakan contoh dari program semester 1. Nah, di sini ada keterangan Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Mukomuko, tahun pelajaran 2021-2022, kelas atau semester, kelas 12 semester ganjil, mata pelajaran matematika wajib, alokasi waktu 4 jam per minggu. Nah, di sini ada materi pokok atau kompetensi dasar. KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang dan ini indikatornya 3.1.1 sampai 3.1.9. Begitu juga dengan KD 4.1. Nah, dan ini indikatornya sampai seterusnya. Nah, di sini untuk KD 3.1 dan 4.1 itu jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya itu 36 jam pelajaran. Nah, di sini pada minggu pertama dan kedua bulan Juli itu libur, kemudian di sini juga, kemudian ini juga, dan di sini sudah masuk ke semester 2. Nah, jadi minggu efektif untuk semester 1 itu hanya sebatas minggu kedua bulan September. Nah, di sini. Jadi, minggu efektif yang bisa kita gunakan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka, 4 dikali 9 jam pelajaran untuk alokasi waktunya berjumlah 36 jam pelajaran. Nah, kemudian untuk KD 3.2 itu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, di sini juga ada KD 4.2 dan ini indikatornya. Nah, sudah ditetapkan sebelumnya alokasi waktu untuk KD 3.2 dan 4.2 ini berjumlah 44 jam pelajaran. Jadi, bisa kita lihat di sini, kita hanya bisa menggunakan minggu efektif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jam pelajaran. Jadi, di sini alokasi waktunya 4 dikali 11 jam pelajaran berjumlah 44 jam pelajaran. Itu untuk semester 1. Jadi, jumlah jam efektif itu berjumlah 80 jam pelajaran, jumlah jam cadangannya 0, jadi jumlah jam total semester ganjilnya tetap 80 jam pelajaran. Kemudian kita masuk kepada semester 2-nya. Di sini keterangannya sama, kemudian di sini ada indikatornya. Nah, untuk KD 3.3 ini
dan KD 4.3 itu jumlah jam pelajarannya sudah ditetapkan sebelumnya 52 jam pelajaran. Jadi, waktu yang kita bisa gunakan untuk KD 3.3 dan 4.3 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jam pelajaran. Maka 4 dikali 13 jam pelajaran berjumlah 52 jam pelajaran. Nah, kemudian di sini masih ada KD 3.4 dan 4.4. Nah, dan 4.4. Ketetapan sebelumnya jumlah KD 3.4 dan 4.4 itu berjumlah 24 jam pelajaran. Nah, jadi kita bisa melihat di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 4 dikali 6 jam pelajaran. 4 dikali 6 sama dengan 24 jam pelajaran. Nah, kemudian dari data tersebut, jumlah jam efektifnya berjumlah 76 jam pelajaran, kemudian jumlah jam cadangannya 0, maka jumlah jam total semester genap 76 jam pelajaran. Yang kelima, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan, apakah peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran selanjutnya atau kompetensi dasar atau KD berikutnya. Dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, perlu perencanaan yang matang agar KKM yang ditentukan sesuai dengan sekolah. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Fungsi dari KKM, yang pertama, sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar atau KD, suatu mata pelajaran atau standar kompetensi atau SK. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK atau KD-nya. Yang keempat, sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, sebagai kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua dan wali. Kemudian tahapan menentukan KKM harus memerhatikan yang pertama, kompleksitas, yaitu kesulitan dan kerumitan setiap kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Yang kedua, daya dukung. Kemampuan sumber daya atau daya dukung yaitu mengenai tenaga, sarana dan prasarana, biaya, manajemen, dan komite sekolah. Dan yang terakhir, intake atau kemampuan siswa. Ini merupakan contoh dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Di sini ada keterangan satuan pendidikan SMA Negeri 4 Mukomuko, mata pelajaran matematika wajib, kelas atau semester, kelas 12, semester genap dan ganjil, tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini ada kompetensi inti. Langsung saja kepada cara menentukan nilai KKM. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Ada KD 3.1 dan ini indikatornya. Begitu juga dengan KD 4.1 dan ini indikatornya, begitu seterusnya. Nah, di sini ada kriteria ketuntasan minimal, kriteria penetapan. Kriteria penetapan itu ada kompleksitas, daya dukung, dan intake. Kemudian di sini ada nilai KKM. Nah, nilai KKM yang kita cari
ada nilai KKM indikator, KD, KI, KS. KS itu KKM semester, kemudian barulah kita mendapatkan KKM mata pelajaran. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengisi kompleksitas, daya dukung, dan intake dari setiap indikator yang ada. Nah, untuk mengisi kompleksitas, semakin sulit indikatornya, maka kompleksitasnya semakin rendah. Semakin tinggi, semakin mudah indikatornya, kompleksitasnya semakin tinggi. Kemudian daya dukung itu sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Misalnya, daya dukungnya memadai, berarti daya dukungnya diisi tinggi. Jika daya dukungnya tidak memadai, maka diisi rendah. Kemudian intake ini kemampuan siswa. Nah, jika semakin sulit indikator tersebut, maka kemampuan siswanya diisi rendah. Kemudian jika indikatornya mudah, maka kemampuan siswanya diisi dengan nilai yang tinggi. Misalnya di sini, memahami konsep geometri ruang. Di sini indikatornya cukup sulit, jadi kompleksitasnya rendah. Daya dukungnya juga cukup baik, kemudian intake-nya karena indikatornya sulit, jadi intake-nya rendah. Kemudian begitu juga dengan indikator yang kedua, menjelaskan pengertian jarak antar titik dalam ruang. Ini menjelaskan pengertian. Jadi mudah, maka kompleksitasnya tinggi, kemudian daya dukungnya juga cukup baik, kemudian intake-nya karena mudah, jadi intake-nya itu juga tinggi. Nah, kemudian setelah kita mengisi semua kompleksitas daya dukung dan intake dari setiap indikator, nah, langkah selanjutnya kita mencari nilai KKM indikator. Caranya menjumlahkan kompleksitas, daya dukung, dan intake dari setiap indikator dibagi dengan 3. Misalnya di sini 76 ditambah 86 ditambah 78 dibagi 3 mendapatkan hasil 80. Nah, begitu juga dengan indikator yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Jadi kita dapatkan yang di sini untuk nilai KKM indikatornya. Kemudian kita mencari nilai KKM KD. Nilai KKM KD itu kita dapatkan, kita mencari rata-rata dari KKM setiap indikator. Misalnya di sini 80 sampai di sini sampai ke 82. Kita jumlahkan dan kita bagi sebanyak indikator yang ada. Maka kita dapatkan KKM KD. Nah, begitu juga dengan seterusnya kita cari KKM KD-nya. Setelah kita mendapatkan KKM KD, kita mencari KKM KI. Nah, di sini kan 84 nih KKM KD-nya. Kita jumlahkan dengan 83. Kita bagi 2, mendapatkan 84. Nah, kemudian untuk KI yang kedua itu kita dapatkan dari 77 ditambah 76. Dibagi 2, kita mendapatkan 77 untuk KI yang keduanya. Jadi, kita mendapatkan KKM semesternya dengan menjumlahkan KKM KI-nya 84 ditambah 77 dibagi 2. Nah, di sini kita mendapatkan KKM KS-nya 81. Nah, ini yang kita lakukan tadi untuk semester 1. Jadi, kita lakukan hal yang sama untuk semester 2. Maka, untuk mendapatkan KKM mata pelajaran itu, kita jumlahkan kedua KKM semesternya. Di sini 81, dijumlahkan dengan 80 dibagi 2. Jadi, kita mendapatkan KKM mata pelajaran 81.